warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatan nama ba'du. Tidak terasa sudah hampir 3 minggu ya kita mulai masuk lagi dan belajar seperti biasa, walaupun dalam keadaan pelajaran jarak jauh. Untuk kali ini pelajaran SBK kelas 9, mungkin ini termasuk pertemuan ketiga ya. Namun pertemuan pertamanya karena kita masuknya tanggal 5, mungkin sebagian kelas tidak berjumpa dengan ibu, jadi ibu mulainya di minggu kemarin. Berarti ini pertemuan kedua bagi SBK ya. Baik, kemarin kan terakhir kita membahas tentang media cetak tinggi ya. Sekali lagi, media cetak tinggi itu bisa juga kita sebut membuat stempel ya, atau cap begitu. Jadi kita insya Allah akan praktekkan hal tersebut di rumah. Ada 2 praktek nanti untuk seni grafis sendiri. Nah, untuk selanjutnya ibu akan bahas tentang media cetak saring. Tugas kalian kan mencari media cetak saring, media cetak datar, kemudian media cetak dalam, dan juga media cetak fotografi atau cetak cahaya. Nah, bagaimana tugasnya? Sudah selesai ataukah belum? Kalau sudah, berarti kalian kan tulisnya di buku ya. Kalau kalian mau kirimkan tugasnya melalui foto, misalkan bukunya kalian foto, kemudian kalian upload, boleh kalian komentar di grup, Bu, aku mau ngirimnya pakai foto saja, tapi kalau bisa satu kelas itu kompak, jadi ibu nilainya tidak bercampur begitu, ada yang pakai foto, ada yang pakai buku. Kalau untuk pengumpulan buku berarti ibu biasanya nanti akan periksa insya Allah 1 bulan sekali. Jadi nanti 1 bulan setelah pertemuan boleh kalian ke sekolah mengumpulkan seperti waktu kemarin ya, pada saat terakhir pengumpulan LKS. Nah, seperti itu. Memang kalau gampang itu menggunakan foto, jadi kalian upload. Tapi kalau misalkan susah untuk mengupload, kita sama-sama mengumpulkan lewat buku saja, tapi ibu akan kumpulkannya per 1 bulan atau per 2 bulan sekali ya, begitu. Jadi kalian siap-siap saja untuk tugasnya, jangan dianggap sepele ataupun jangan sampai tidak mengerjakan ya. Baik, kita akan bahas dulu media cetak saring, kemudian nanti dilanjut media cetak datar, media cetak dalam. Untuk media cetak cahaya atau fotografi itu ibu baik, untuk media cetak saring sendiri ya. Nah, untuk media cetak cahaya atau fotografi itu insya Allah minggu depan, karena pembahasannya akan begitu dalam dan detail. Ibu akan bahas tentang kamera-kameranya dan juga jenis kameranya. Baik, kita lanjutkan ke media cetak saring. Untuk bahan cetak saring sendiri itu bahannya kain saring ya tentunya, atau kalian bisa lihat juga di LKS itu salah satu contohnya ada di gambar teknik cetak saring ya, seperti itu. Ada papan kayu, kemudian tengah-tengahnya itu namanya kain saring atau screen. Nah, biasanya kain saring atau screen ini ya, dia tuh memiliki lubang-lubang kecil-kecil seperti halnya pori-pori. Jadi kalau misalkan catnya dituangkan ke atasnya, maka dia akan jatuh ke bawah. Namun ya di pembuatan ini lumayan cukup rumit, karena kenapa? Lubang-lubang si pori-porinya ini yang terbuka itu hanyalah gambarnya saja di bagian gambar, sedangkan bagian samping-sampingnya itu ditutup ya. Maka di sini kain saring yang sudah dibingkai, mika film atau kertas kalkir, kemudian bahan afdruk ya, dan penghapus bahan afdruknya, kemudian tinta atau cat sablon. Tinta dan cat sablonnya pun itu berbeda. Nah, tinta atau cat sablonnya ini bukan seperti cat-cat seperti yang biasanya. Sedangkan alat cetak saringnya ada kuas, kemudian ada rakel, dan juga meja sablon. Teknik cetak saring itu ada 2, ada teknik afdruk dan juga teknik mencetak ya.
Teknik abduk, cara pembuatannya dengan bahan abduk, mika film, dan bantuan sinar matahari atau lampu. Sedangkan teknik mencetak, cara pewarnaan dengan alat rakal yang disapukan sekali atau lebih dan menerobos pori-pori kain saring. Nah, biasanya yang untuk cetak saring yang sering kita gunakan itu dengan cara teknik mencetak, ya, karena untuk teknik abduk sendiri itu mungkin lebih kompleks dan juga sudah seperti pabrik begitu ya. Mika film, kemudian bantuan sinar matahari atau lampu. Sedangkan untuk teknik mencetak yang sering kita praktekkan biasanya dengan cara teknik mencetak, yaitu menggunakan rakal ya. Jadi rakalnya itu diusapkan, menerobos pori-pori kain saring. Ya, itu untuk media cetak saring. Sedangkan untuk media cetak datar, ya, kalian sudah baca kan, cetak datar itu disebut juga dengan litografi ya. Yang mana litografi itu secara bahasa diartikan yaitu artinya batu dan grafien. Jadi cetak datar itu bisa bisa rinteran ataupun jadi dia tuh menggunakan batu kapur. Batu kapurnya yang tidak berbentuk bulat tapi hanya yang berupa lempengan, kemudian digambar ya menggunakan tinta juga, seperti itu ya. Itu untuk cetak datar. Untuk cetak dalam seperti halnya kemarin yang Ibu jelaskan, ada beberapa jenis teknik cetak datar yang perlu diketahui. Ada 4. Yang pertama engraving ya, kemudian etsa, mezzotint, dan juga trifoliate. Bagaimana, kalian sudah membacanya? Baik ya. Kalau sudah, berarti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama engraving ya. Engraving ini pertama kali dikembangkan di Jerman ya pada tahun 1430 ya. Memang media grafis ini banyak ditemui di negara-negara bagian Eropa. Karena kenapa? Zaman dahulu itu baik di tembok maupun di dinding-dinding langit-langitnya itu mereka itu sudah mengenal yang namanya seni ya. Jadi mereka di dinding ataupun di langit-langit atap itu mereka sudah bentuk ya, baik berupa dari batu ataupun lukisan-lukisan. Nah, engraving ini ya dari ukiran-ukiran halus biasanya digunakan oleh pengrajin emas ya, seperti Ibu bilang kemarin. Itu salah satu contohnya adalah cincin ya, karena cincin itu kan ada ukiran-ukiran yang mana berupa bunga ya, bentuk-bentuknya itu dia itu menggunakan cetak dalam ya. Kemudian yang kedua etsa. Lanjut ya. Etsa ataupun disebut juga dengan etching, teknik cetak seni yang menggunakan media berupa lempengan tembaga ya. Jadi lempengan tembaganya itu digores atau ditoreh ya. Sedangkan untuk mezzotint sendiri yaitu cetak dalam menggunakan plat logam. Ini hampir sama juga, yang terlebih dahulu permukaannya dibuat kasar secara merata. Sketsa atau rancangan gambar dibuat dengan mengerok halus permukaan logam dengan menerapkan efek gelap terang ya. Sedangkan untuk trifoliate ini hampir sama sebetulnya. Kalau untuk engraving dia lebih condong ke emas, kemudian tembaga itu lebih condong ke etsa, mezzotintnya menggunakan plat logam. Sedangkan untuk trifoliate sendiri variasi teknik cetak engraving ya. Ya, ini variasinya dari cetak engraving. Teknik ini disebut dengan goresan langsung menggunakan alat runcing. Goresan trifoliate akan menghasilkan kesan kasar pada tipe garis. Trifoliate hanya dapat digunakan untuk jumlah cetakan yang kecil, sekitar 10-20 karya, karena tekanan alat press dapat cepat merusak kesan kabur yang dibuatnya ya.
Oke, itulah pembahasan tentang cetak dalam, cetak saring, dan juga cetak datar. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang media cetak cahaya. Oke, untuk tugasnya adalah silahkan kalian searching tentang fotografi atau foto, kemudian tuliskan bagian-bagian daripada foto itu sendiri. Contohnya bukan foto HP, tapi kalian tahu kamera. Nah, bagian-bagian kamera silahkan kalian cari, misalkan lensa, kemudian ada apa lagi ya, nah itu cari ya. Selain lensa ada apa lagi, tolong cari kamera yang kamera buat kamera XLR misalkan begitu. Itu kalian silahkan cari bagian-bagian daripada kamera itu sendiri ya. Oke, cukup sekian materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau gangguan teknis lainnya, karena ibu juga di rumah tidak sendiri ya sekarang. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.